Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramosinto di mata kuliah Media Sosial dan Periklanan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan tentang Twitter ya. Oke, follower Twitter. 70% orang yang mengikuti akun UKM itu akan meretweet konten dari bisnis tersebut. Jadi kalau kita misalkan menggunakan sebuah brand ya, kemudian kita follow brand tersebut, nah 70%-nya akan meretweet konten dari brand tersebut. 60% responden telah membeli dari UKM setelah mengikuti mereka di Twitter. Nah, jadi orang-orang yang follow sebuah brand di Twitter itu 60%-nya dia beli produknya. 70% merasa lebih positif tentang UKM setelah mengikuti dan membaca tweetnya. Ya, lebih positif maksudnya lebih nganggap bahwa brand ini tuh bagus gitu ya, karena telah membaca tweet-tweetnya. Nah, bagaimana sih cara membangun follower? Yang pertama, promosikan nama pengguna atau username kita di mana saja. Ya, kalau kita punya website, taruhlah ya di website itu ya ada tombol buat follow us on Twitter. Nah, sertakan tautan ke profil Twitter Anda. Terus taruh misalkan kita punya toko offline ya, kita bikin spanduk, kita tulis jangan lupa follow apa punya kartu nama, tulis juga ya. Atau ya kita promosikan di tempat-tempat yang lain ya, di sosial media lain boleh. Manfaatkan basis pelanggan yang sudah ada. Nah, kalau kita sudah punya database pelanggan, entah itu berupa email misalkan atau berupa kontak di WhatsApp, nah kita broadcast ke mereka. Ya, ini loh kita punya Twitter, kemudian akun Twitter kita ini. Ya, jadi kita kasih tahu ke pelanggan lama kita. Kemudian cari kata kunci dan hashtag yang berkaitan dengan industri dan pemirsa Anda. Ya, gunakan untuk menyimak dan menanggapi percakapan, serta mengikuti pemberi pengaruh yang dapat membantu menyebarkan pesan tentang bisnis Anda. Jadi cari hashtag yang sesuai dengan bisnis kita apa. Hadirkan secara online penganjur offline Anda. Jadi kalau kita punya karyawan nih kan, kita baru bikin akun Twitter, tapi followernya masih nggak ada. Oke, tapi kita punya karyawan kita suruh bikin akun Twitter, suruh follow kita. Nah, kemudian suruh retweet. Nanti karyawan kita kan punya teman-teman ya, masing-masing orang itu pasti punya teman di Twitter. Nah, itu ketika mereka retweet maka mereka tahu tentang bisnis kita, bisnis yang di retweet. Kalau kita kerjasama sama bisnis lain atau mungkin kita punya beberapa akun Twitter ya, nah kita bikin beberapa akun Twitter tadi saling promosiin. Ya di Twitter yang satu, kalau mau beli baju follow ini. Nah di yang satu lagi kasih tahu, oke kalau mau misalkan beli sepatu follow Twitter yang ini. Nah itu mereka saling mempromosikan. Minta untuk retweet. Bila seseorang meretweet konten Anda, mereka menyebarkan bisnis Anda ke jaringan mereka ya. Dan jangkauan Anda akan berkembang secara eksponensial, secara lebih tinggi lagi. Jadi mungkin kita bisa bikin semacam kuis atau giveaway di Twitter. Ya, syaratnya adalah untuk dapetin hadiah, mereka harus retweet. Nah itu pasti yang retweet banyak. Coba berikan insentif. Anda dapat memberikan kode kupon eksklusif atau penawaran sebagai hadiah jika tweet telah mencapai jumlah retweet tertentu. Jadi misalkan kita hari ini mau ngadain giveaway, hadiahnya misalkan pulsa 100.000. Syarat pertama retweet. Ya, retweet ini. Syarat kedua mention teman-teman kalian. Nah itu pasti banyak tuh yang retweet banyak ya. Terus tadi kan temannya di mention, nah temannya lihat, oh apaan nih, oh dapetin pulsa 100.000. Enggak, dia temannya jadi ikut retweet lagi gitu ya. Jadi akan berkembang secara lebih banyak. Jadi yang retweet banyak, tapi kita cuma ngeluarin duit 100.000. Nah itu murah ya sebenarnya. Strategi konten. Konten yang menarik akan membantu Anda menarik pengikut baru dan mempertahankan interaksi mereka seiring waktu. Ya, fokus membuat konten yang rutin. Jadi bikin konten secara rutin yang relevan dengan audiens kita. Ya, dan menunjukkan ciri khas bisnis Anda.
Tipsnya pertama, buat konten sesingkat mungkin. Ya, tweet yang ringkas memberikan hasil. Buat agar tweet fokus pada satu pesan daripada kita mencoba menyampaikan banyak hal di satu tweet. Ya kalau mau nyampein banyak hal ya kita bikin beberapa tweet ya. Anda dapat menyertakan tautan ke kiriman blog atau situs web jika ingin menyampaikan pesan yang lebih panjang. Oke. Gunakan gambar, nah ini ya, pakai gambar sih lebih bagus ya. Tambahkan gambar, video atau GIF yang menonjol di tweet ya, akan memberikan sentuhan pribadi dan menghasilkan tingkat keterlibatan tweet yang lebih tinggi. Faktanya, orang 3 kali lebih cepat ya, 3 kali lebih cenderung terlibat dengan tweet yang berisi video dan foto. Tidak dapat memutuskan foto mana yang akan digunakan, Anda dapat melampirkan hingga 4 foto dalam satu tweet. Jadi satu tweet itu bisa sampai 4 foto. Sertakan hashtag. Hashtag adalah alat yang efektif. Mungkin Anda memperluas jangkauan dan memanfaatkan percakapan yang relevan. Fokus pada kata kunci yang sesuai dengan bisnis kita atau yang sesuai dengan yang sedang kita tweet ya. Sebagai penerapan terbaik, Anda disarankan menggunakan maksimal 2 hashtag per tweet. Ya kalau di Twitter tadi karena panjangnya cuma 280, jadi hashtagnya nggak bisa banyak-banyak ya. Beda sama di Instagram. Kalau Instagram saya biasa pakai sampai 30 hashtag karena tidak ada batasan jumlah karakter. Kalau Twitter nih dibatasin. Berikan pertanyaan dan jalankan jajak pendapat. Jadi kita bisa bikin pollingnya di Twitter. Nah, memberikan pertanyaan adalah cara efektif untuk berinteraksi, membuka percakapan dengan pembaca dan memahami pendapat orang. Nah, tweet pertanyaan terbuka atau gunakan jajak pendapat. Jadi kayak polling ya. Siapa nih yang suka lebih suka apa model yang A atau model yang B atau model yang C. Nah, nanti follower kita dia pasti ngisi tuh ya. Oh, saya suka yang A ya, saya suka yang B. Misalkan gitu. Kumpulkan dan hubungkan dengan retweet dan balasan. Meretweet konten yang relevan. Jadi kalau kita lihat di Twitternya lagi ada sesuatu yang sesuai dengan bisnis kita, nah itu kita retweet boleh. Jadi meretweet konten yang relevan dan membalas tweet adalah cara efektif untuk mempertahankan kehadiran di Twitter. Jadi jangan sampai ada orang yang follow mention kita yang nggak kita balas. Jadi setiap kali ada mention ya, atau ada yang DM kita itu kita balas ya. Nah, umpan balik positif dari pelanggan, artikel yang berguna, dan pesan yang selaras dengan ciri khas bisnis Anda adalah konten yang sangat kuat untuk di-retweet. Bila ragu, ya ingat kaidah berikut. Retweet Anda mencerminkan bisnis Anda dan harus selaras dengan tujuan serta nilai Anda. Jadi kita retweetnya yang sesuai dengan core bisnis kita. Kini infografis Twitter ya di tahun 2017. Nah ini pasti bertambah lagi ya. Ini penggunanya segini ya. Aktif Twitternya 313 juta. Ini 500 juta tweet per hari. Oke, ini 2020 ya, ini harusnya berubah lagi ya. Tapi ternyata banyak fake user ya. Ini robot ya. Biasa kalau Indonesia kadang suka dipakai buat kayak pilkada gitu ya, buat politik lah. Kebanyakan robot atau buzzer istilahnya. Ya. Oke, ini dulu Katy Perry yang paling banyak followernya. Terus pengguna Twitter itu dulu sukanya pakai iPhone, yang wanita, rata-rata followernya 208. 86% pengguna mendapatkan informasi dari Twitter. Ya. 78%-nya aktifnya di mobile. Kayak tinggi ya. 83% pemimpin dunia punya akun Twitter. Ya kayak presiden kita juga dia punya akun Twitter. Lebih dari 67% user ya, dia suka memesan sebuah produk ya dari brand yang mereka ikuti. Nah, ini ideal lengthnya antara 20 sampai 40 karakter ya kalau pakai gambar ya. Terus tweet dengan satu hashtag itu lebih disukain. Ya, lebih suka untuk di-retweet daripada dengan 2 hashtag. Itu infografisnya, nanti kita lanjutkan lagi dengan bagaimana cara membuat akun Twitter.